Kebetulan lupa bawa SIM sama STNK, Pak, kebetulan lupa saat operasi itu dilaksanakan. Terus Cindy di-stop oleh Pak polisi, ditanya itu dan Cindy pada saat itu bilang, "Aduh Pak, maaf saya kelupaan, Pak." Pada saat melakukan razia dan dia menghindar dan menggunakan kendaraan dengan kecepatan tinggi, kita sampaikan kepada anggota untuk tidak dikejar. Misalnya Cindy, Pak, lagi mau berjalan gitu, naik motor, ada polisi nih, ada tulisannya operasi. Pada saat Cindy dihentikan, Pak, disuruh minggir, boleh nggak sih, Pak? Sebenarnya Cindy tuh nanya, "Pak Pol, boleh nggak sih mau lihat SPT-nya?" gitu. Itu sebenarnya lumrah nggak sih, Pak, kalau untuk masyarakat gitu, Pak? Itu penggunaan sepeda listrik hanya dibolehkan di tempat wisata atau di komplek perumahan atau tempat-tempat tertentu. Sedangkan di jalan raya itu tidak dibolehkan. Dan batasan yang boleh mengendarai sepeda listrik adalah 15 tahun ke atas. Plat kendaraan jangan dimodifikasi. Iya, ada lagi yang modifikasi, ya dimodifikasi banyak yang timbul. Ah, itu nggak boleh, Oh, itu nggak boleh, Pak? tidak Berarti boleh. seharusnya biasa saja ya? Biasa saja, tidak boleh itu. Nah, sahabat mitra daerah semua, saat ini sudah hadir bersama kita seorang dari Kepala Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas, Bapak AKBP M. Torada SHMH. Halo Bapak, apa kabarnya Pak? Baik, Mbak Cindy. Selamat datang Pak di Salam. Episode. Sama-sama. Bapak kan sebagai Kepala Subdirektorat nih, di bawah naungan Direktorat Lalu Lintas. Sebenarnya apa sih Pak fungsi utama dan peranannya Direktorat Lalu Lintas itu sendiri Pak? Baik, Mas ini jadi perlu kami jelaskan tugas dan fungsi Direktorat Lalu Lintas. Tugas pokok fungsi lalu lintas ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Nah, dalam memastikan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya, meliputi menjaga ketertiban lalu lintas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pelayanan kepada masyarakat, serta mengelola lalu lintas secara profesional dan transparan. Oh, jadi semuanya itu dilakukan khusus untuk menertibkan ya Pak, Menertibkan keselamatan keamanan. keselamatan, iya. Bapak kalau kita lihat secara demografi nih, untuk angka kecelakaan, kematian, korban luka-luka di Provinsi Gorontalo ini gimana yang Bapak lihat sejauh ini Pak? Kalau angka kecelakaan sesuai data yang masuk, kita lihat perkembangan lalu lintas di Gorontalo saat ini menunjukkan dinamika yang sangat kompleks. Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan upaya pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut, berikut ada beberapa poin yang penting yang terkait dengan kondisi lalu lintas Gorontalo. Nah, berdasarkan data kecelakaan yang bersumber dari RNSF, tercatat jumlah kejadian kecelakaan selama periode tahun 2025 sebanyak 30 kasus. Itu satu provinsi Pak? Satu provinsi. Ya. Nah, dari kecelakaan tersebut korban luka ringan mencapai 35 orang. Oh iya. Korban luka berat sebanyak 7 orang dan korban meninggal dunia sebanyak 8 jiwa. Dan total kerugian material yang akibat ditimbulkan dari kecelakaan itu sebesar 174.500.000. Banyak sekali ya Pak? Banyak sekali. Kalau misal dari gendernya Pak, rata-rata tuh siapa Pak? Untuk kebanyakan yang mengalami kecelakaan dengan klasifikasi gender ini pria, didominasi pria. Kalau misalnya rentan pelajar atau misalnya orang dewasa gitu Pak yang paling mendominasi? Untuk dewasa rata-rata umur yang mengalami kecelakaan itu antara 15 sampai 20 tahun. Dan didominasi pelajar. Kalau hari-hari tertentu ada nggak sih Pak? Ada hari-hari tertentu itu hari-hari Minggu, hari libur. Pas weekend gitu ya? Ini sesuai dengan data algoritma yang masuk kepada kita. Biasanya Pak, kalau misalnya kecelakaan itu kan berarti ada yang dilanggar kan Pak selama dia. Apa sih Pak biasanya pelanggaran-pelanggaran yang biasa dilakukan? Jadi hampir semua kecelakaan berawal dari pelanggaran. Nah, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan dan ini didominasi. Pertama adalah tidak menggunakan helm. Yang kedua, pengendara di bawah umur menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Kita istilahkan itu
brong, kenapa brong. Menggunakan HP pada saat berkendara, baik roda 2, roda 4, Itu sering sekali ya? sering dilaksanakan dan dikerjakan. Terus bermunculan lebih daripada 1 orang, ya, tidak menggunakan safety belt, dan kendaraannya overload. Oh, kalau misalnya Pak, memakai, helm sudah, terus kita ngangkat telepon di jalan gitu Pak. Iya, Itu kalau misalnya ada apa-apa gitu, dengan alasan mengangkat telepon tuh sebenarnya sudah terjadi pelanggaran ya Pak? sudah terjadi pelanggaran. Apalagi sampai menimbulkan korban luka. Ruan, Apalagi kalau misalnya ada yang di jalan kan biasanya ego itu paling besar ya Pak, "Eluy duluan," gitu kan Pak, malah mepet-mepet gitu. Jadi memang sebenarnya walaupun kita lihat sepele, sekedar ngangkat telepon gitu ya, biasanya nggak boleh ya Pak? tidak boleh karena dia membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Iya benar Pak. Karena ketika dia menggunakan sarana komunikasi melalui handphone, maka konsentrasinya dia Iya benar Pak, konsentrasi ya. buyar dia kan. Lalu Pak, kalau upaya-upaya dari kepolisian sendiri, kepolisian lalu lintas, Pakpol nih kita bilang, Iya, ya Pak, apa Pak biasanya? upaya-upaya yang kita lakukan ini melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pengguna kendaraan roda 2, roda 4 untuk tidak menggunakan, handphone pada saat mengendarai. Ini salah satu, upaya kita mencegah terjadinya kecelakaan dan mengurangi kecelakaan. Iya Pak, setuju Pak. Nah Pak, kita beralih ke etle nih Pak. Ya. Etle ini kan di Gorontalo ini sebenarnya sudah ada Pak. Tapi kadang-kadang masyarakat ini pura-pura nggak tahu kan kalau ada etle. Sebenarnya Pak etle itu apa sih Pak biar kita semua tahu dan bagaimana sih Pak prosedurnya etle itu maksudnya mungkin orang-orang pada mikir ah enggak itu cuma foto-foto saja karena cuma muncul flashlight seperti itu Pak. Sebenarnya gimana sih Pak etle itu? Jadi sebelum saya jelaskan, prosedur mekanisme pengguna etle, perlu saya sampaikan bahwa di Gorontalo ini kita sudah memiliki 4 titik etle. Pertama adalah di Simpang 5 Kota Gorontalo, jembatan perbatasan antara Kabupaten Gorontalo dengan Kota Madya Gorontalo. Yang kedua itu di Jalan Jawa Arkatiri, itu di Jalan S. Andalas dan Jalan Sultan Bututie, Kabila, dan Jalan Sudirman, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Nah, untuk penerapan kamera etle kita punya SOP. Pertama adalah pemasangan kamera. Kamera etle ini kan dipasang di titik-titik strategi yang sering terjadi pelanggaran lalu lintas. Setelah itu dia akan mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi. Kamera ini merekam pelanggaran lalu lintas, ya, baik jenis kendaraan serta nomor registrasi, plat nomor. Setelah itu kita melakukan penegakan hukum. Bentuk penegakan hukumnya di sini adalah pelanggaran yang terdeteksi oleh kamera akan diolah oleh bukti-bukti pelanggaran dan dikirim melalui pemilik kendaraan melalui surat pemberitahuan SPT. Nah, setelah surat sampai yang bersangkutan ke Direktur Lalu Lintas untuk membayar denda sesuai dengan jenis pelanggaran. Nah, setelah dia membayar, dia akan melalui proses sidang di Oh berarti sudah bayar, sidang juga ya Pak? sidang Biar tahu gitu ya apa yang dilakukan pelanggaran. ya. Nanti pengadilan yang putuskan berapa yang harus dibayar dan Oh gitu, berarti bisa ada kekurangan ya Pak? bisa ada kekurangan, ya kan. Tapi kalau ada uang titipan, dia itu diambil yang paling besar. Tetapi setelah sidang itu dibawa, rendah kan dikembalikan lagi. Oh gitu Iya. Pak. Berarti kalau misalnya etle nyorot semua pengguna jalan ya Pak yang bersepeda, yang bermotor gitu, yang disorot sebenarnya semuanya kah Pak atau cuman platnya aja? Yang disorot itu pertama adalah pengguna kendaraan. Apakah dia pakai sabuk pengaman? Itu pertama. Yang kedua plat kendaraannya, ya kan. Apakah sudah lewat, ya kan, masa pajaknya dia kan. Nah, itu yang disorot. Tetapi kalau untuk bunyi kendaraan seperti kalau pobrong kita belum punya. Memang itu ada juga ya Pak? Ada juga dia itu. Kalau misalnya yang kendaraan roda 4 nih Pak, kacanya burem gitu, hitam, itu kelihatan juga nggak? Kelihatan sekali. Oh tetap kelihatan ya Pak? Lihat.
Kalau pada malam hari, kelihatan juga, nampak sekali dia. berarti memang kita nggak main-main ya? Tidak main-main dia. Kalau yang sudah Bapak amati nih selama terpasang ini, ada nggak Pak, masyarakat tuh yang jahil gitu, apa nutupin gitu Pak, atau pura gimana gitu? Ada juga yang berusaha menutupi tetapi, tetap tersorot, ada. Berarti itu kalau sudah terekam, akhirnya kita tahu pelanggaran di mana, langsung dikirim saat itu juga? Langsung dikirim, karena kita punya data, pemilik kendaraannya siapa kan, berdasarkan plat kendaraan yang dimiliki, baru kita kirim surat. Nah, kalau misalnya ada nih yang nakal nih Pak, nggak mau nih Pak, nggak mau disidang, nggak mau bayar, itu gimana Pak kelanjutannya? Ya kalau dia tidak mau, ya nanti ketika dia melakukan perpanjangan Oh, STNK, kan itu ya ya Pak? kita kenakan denda sekian dan bisa diblokir. Oh, bisa diblokir juga ya? Bisa. Nah Pak, lalu kalau misalnya sudah dipasang etle di daerah itu, apakah tidak dilakukan operasi razia lagi Pak? Tetap kita melakukan operasi razia karena etle ini ada keterbatasannya dia. Seperti saya jelaskan tadi kan, kalau dia tidak menggunakan plat kendaraan, kan tidak bisa kita deteksi atau menggunakan plat palsu. Dia tidak sesuai dengan, nomor angka dengan nomor mesin, dengan, platnya, makanya kita melakukan razia, operasi, mengantisipasi. Nah Pak, misal Pak, ini pertanyaan dari masyarakat ya Pak. Misalnya Cindy Pak lagi mau berjalan gitu, naik motor, ada polisi nih, ada tulisannya operasi. Pada saat Cindy dihentikan Pak, disuruh minggir, boleh nggak sih Pak? Sebenarnya Cindy tuh nanya, "Pak Pol, boleh nggak sih mau lihat SPT-nya gitu?" Itu sebenarnya lumrah nggak sih Pak kalau untuk masyarakat gitu Pak? Masyarakat punya hak dan kewajiban untuk, mengawasi pelaksanaan operasi razia dan masyarakat boleh menanyakan, apakah ini operasi ada izin, ada surat perintah, dan apakah yang melakukan penindakan ya, proses tilang dibekali dengan surat perintah dan sertifikasi. Boleh ditanyakan masyarakat, boleh. Lalu Pak, bedanya dengan polisi yang langsung menilang itu Pak, yang tertangkap gitu Pak, yang langsung tertangkap tangan, yang tidak dilakukan operasi, Itu boleh. Ya, boleh juga? ya kalau dia patut dicurigai bahwa kendaraan ini bermasalah, tidak dilengkapi, eee, seperti kaca spion, tidak menggunakan helm, boleh melakukan penindakan ya. Berarti sebenarnya memang boleh Pak kalau misalnya ada operasi, kita tanya, "Pak, boleh nggak Pak lihat Boleh ditanya, SPT?" ya ini operasi apa namanya? Apakah operasi seberat toh? Apakah, ini operasi penindakan? Bisa bisa disilakan ditanya. Berarti memang boleh ya Pak? Boleh Ya boleh ditanya. masyarakat juga Dia Pak, boleh masyarakat ya. kalau misalnya kita lagi diem Pak, lagi diem gitu di jalan gitu Ya. ya, tiba-tiba ada polisi mendekat untuk langsung bilang, "Boleh lihat STNK SIM." Nah, kalau gitu gimana Pak Kalau misalnya mobil kadang parkir di jalan, dia kan, lagi di dan Pak, dia lagi diam, apa semua, itu tidak boleh. Aturannya tidak boleh. Iya, tidak boleh. kalau misalnya dia parkir ya, Ya dia parkir. nunggu Iya, saja dia nunggu. parkir, dia lagi nunggu, baru tiba-tiba polisi, itu tidak boleh. Tidak dibolehkan. Berarti memang yang sedang mengendarai kendaraan berjalan ya Pak, oh begitu. Jadi kan kita baru tahu nih kan Pak kalau misalnya seperti Boleh. itu. Tapi kalau dia berjalan, kita dicurigai, oh ini suara karena pot brongnya terlalu besar, tidak sesuai dengan standar. Ya, oh atau plat mobilnya mencurigakan, itu boleh. Atau kecepatannya terlalu tinggi dalam mengendarai kendaraan, itu boleh. Kalau misalnya Pak kita, tahu nih tanda-tanda biasanya kan kita feeling ya Pak, kalau ini ada polisi nih pasti saya nih. Iya. Terus kita, langsung lari Pak, terus dikejar dapat itu sebenarnya udah double ini nggak sih Pak, double sanksi nggak sih Pak? Kita kan artinya kayak lari kabur gitu ya Pak, gitu udah double sanksi nggak sih Pak kalau Eee, untuk pengendara, ya, pada saat melakukan razia dan dia menghindar, ah, dan menggunakan kendaraan dengan kecepatan tinggi, kita sampaikan kepada anggota untuk tidak dikejar. Ini berbahaya, ya, untuk membahayakan bagi pengendara dan petugas itu sendiri, ya. Jadi kita sampaikan jangan memaksakan. Kalau dia menghindar dari petugas, dia sudah kabur apa semua, tidak bisa. Iya, berat karena ini sifatnya pelanggaran dia. ada ini nggak Pak, ada batasan tertentu tertentu nggak Pak, berapa yang diperiksa pada saat operasi itu dilakukan?
Hampir tidak ada Oh. batasan ya, tapi rata-rata yang setiap kita razia, yang melakukan pelanggaran ini kan seperti kebanyakan ini kan tidak menggunakan helm, Helm, iya. tidak memiliki surat kelengkapan, SIM, STNK, ini yang monopoli yang Itu yang paling banyak, ya. nah, Pak, ini menarik, Pak. Ya. Kalau misal seumpama ya, Pak, misalnya Cindy nih, Pak, mengendarai kendaraan, kebetulan lupa bawa SIM sama STNK, Pak, kebetulan lupa saat operasi itu dilaksanakan. Terus Cindy di-stop oleh Pak polisi, ditanya itu dan Cindy pada saat itu bilang, "Aduh, Pak, maaf saya kelupaan, Pak." Misalnya disusul nih, Pak, sama teman atau orang tua pada saat masih dilakukan operasi itu, apakah Cindy akan ditilang selanjutnya, Pak, atau diberikan kebijakan gitu, Pak? Biasanya kalau kita operasi simpatik, ya kita tanya mana SIM, mana STNK, ketinggalan di rumah, biasa petugas memberi toleransi. Silakan dihubungi keluarga yang bersangkutan, antar ke Tempat tempat sekarang juga, biasa diberi kebijakan. apakah didenda juga itu? Tidak ada, tidak dina, tidak ada dini, tidak ada. Berarti memang boleh ya, Pak, ada kebijakan Ada boleh kebijakan, dia lupa bawa SIM, STNK, dihubungi orang rumah, ya, silakan dibawa SIM, STNK. Tetapi tidak boleh orang rumah foto, "Pak, ini buktinya." Ya kan, ya, Cindy dirazia tidak bawa SIM, STNK. Cindy hubungi orang tuanya atau saudaranya, saudaranya foto, baru Cindy perlihatkan kepada petugas, "Ini buktinya." Itu tidak boleh. harus Ya, harus dibawa. Pak. Iya, fisiknya harus dibawa sendiri. Kalau misalnya sudah kita tunjukin, apakah Pak polisinya memberi toleransi untuk Memberi toleransi, tidak ada penindakan, oh gitu ya? tidak ada penindakan, dan sering dilakukan oleh anggota. Oh iya gitu, Iya. Pak. Ini kan menarik nih ya kan, Iya. untuk banyak masyarakat nih. Ya banyak yang komplain masyarakat, ya banyak yang bertanyakan Iya. Bapak, kalau selanjutnya kita dari sepeda motor ke sepeda listrik nih, Pak. Kan banyak, remaja-remaja yang pakai sepeda listrik di jalan raya. Kalau sebenarnya dari kepolisian sendiri, Pak, terhadap sepeda listrik yang sekarang itu banyak di jalan raya bagaimana, Pak? Jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020, itu penggunaan sepeda listrik hanya dibolehkan di tempat wisata atau di komplek perumahan atau tempat-tempat tertentu. Sedangkan di jalan raya itu tidak dibolehkan. Dan batasan yang boleh mengendarai sepeda listrik adalah 15 tahun ke atas. Nah, kebanyakan kita temukan ini anak-anak SD yang menggunakan ini membahayakan. Dan sudah banyak kejadian laka lantas yang terjadi, yang tahun kemarin di Makassar itu 3 orang meninggal, anak-anak SD. Dia menggunakan sepeda listrik, makanya dilarang. Kalau ketangkep, Pak, misalnya lagi kelihatan nih, Pak, pada saat itu petugas lagi ada dan melihat, apa, Pak, yang dilakukan biasanya? Kendaraannya kita amankan, di Mako kita panggil orang tuanya, kita buat pernyataan dia. Nah, ketika dia beri pernyataan dan dia masih menggunakan itu kendaraan, kita akan melakukan tindakan. Berarti adiknya nggak di ini ya, Pak, nggak ditidak dulu ya, Pak, berarti orang tuanya Ya orang tuanya, karena dia masih di bawah umur juga dia. Pak. Nah, Pak, kalau misalnya terjadi kecelakaan di jalan raya, tapi polisi nggak ada, Pak, di sekitar itu. Terus apa sih, Pak, kira-kira yang bisa masyarakat lakukan itu, Pak, kalau misalnya lagi nggak ada polisi gitu, Pak? Sebenarnya bagaimana sih, Pak, kita mengatasi kecelakaan terhadap diri kita sendiri atau membantu orang lain pada saat kecelakaan di jalan raya itu, Pak? Ini sering terjadi karena anggota Polri terbatas jumlah. Nah, sedangkan jalan ini sangat luas, Kak, sangat panjang sekali. Ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Yang sering terjadi kecelakaan itu di pelosok desa yang tidak ada petugas. Tapi kita punya call center 110 bisa dihubungi. Di Gorontalo Iya, ya? di Gorontalo ada. Iya. Nah, namun demikian, kalau tidak ada petugas, ya, maka masyarakat bisa melakukan tindakan. Pertama adalah mendatangi TKP. Yang kedua kita menolong korban. Jadi membantu korban dulu yang terluka. Itu yang utamakan dulu kan. Terus kita membawa ke tempat puskesmas terdekat. Kalau tidak ada rumah sakit. Kebanyakan di ini kan puskesmas. Terus tindakan pertama TKP yaitu anggota Polri melakukan tindakan awal di tempat kejadian perkara seperti memastikan korban aman, ya, mengamankan lokasi dari bahaya dan mengumpulkan bukti-bukti awal. Terus olah TKP. Nah, ini olah TKP ini kita harus hati-hati mengumpulkan informasi karena kan akan berlanjut ini. Akan lanjut mengambil foto, gambar untuk dokumentasi.
mengatur arus lalu lintas. Nah, biasa kalau terjadi kecelakaan ini kan macet. Iya, Pak, Dan hampir, masyarakat kebiasaannya ketika terjadi kecelakaan, dia tidak melakukan pertolongan, malah selfie. Sering bisa lihat. viralin ya, Pak? Selfie, dia mau viral, diambil gambar, foto, dikirim. Nah, seharusnya korban dulu ditolong. Nah, ketika banyak masyarakat mengambil gambar kan terjadi kemacetan, Iya. terjadi stuck. Ya, nah itu tugasnya, Polantas harus turun segera, eee, memberikan pertolongan, ya, menertibkan kendaraan, mengatur kendaraan sehingga tidak terjadi kemacetan, ya di situ. Terus mengamankan barang bukti, ya banyak kita amankan barang bukti, terutama kendaraan, ya kan. Terus milik korban, ya, kan banyak yang barang-barang berharga dia, yang kita harus selamatkan dia. Terus kita, kalau itu memang ada rada pidananya, kita lanjutkan ke proses penyidikan perkara dia. Nah, untuk masyarakat itu boleh mengamankan barang bukti di lokasi kejadian, terus mencatat nomor plat kendaraan yang terlibat kecelakaan. Nah, sekarang biasa kita dibantu juga dengan masyarakat. Dia foto plat kendaraan, dia sebarkan di medsos. Ya, hari ini terjadi kecelakaan di Purubala. Nomor plat mobil sekian. Apakah ada keluarga yang mengenalnya? Dan biasa juga di foto KTP. Itu sangat membantu sebenarnya kita. Nah, biasa juga anggota menerima, dia langsung menghubungi Kasalantas. Kasalantasnya lagi menghubungi Kadilaka. Segera turun ke TKP. Jadi medsos ini juga membantu. Sebenarnya hampir banyak kejadian kemarin di Ring Road ada. Diposting, respon anggota. Oh ya ada, turunlah kita. Nah di Polda juga ada piket penjagaan 24 jam. Oh, Kalau 24 jam? ya ada. Di Polres juga ada 24 jam. Jadi kalau terjadi kecelakaan, cepat kita turun ke lapangan. Kalau misal nih, Pak, maaf terjadi ya, Pak, kalau misalnya kita ditabrak lari gitu, Pak, Ya. gimana, Pak? Kalau ditabrak lari, harus mengetahui plat kendaraan. Ya, sebisa mungkin. Iya, mungkin ya. Iya ada. Tetapi kan kita punya CCTV yang terkoneksi, bisa dilihat. Tinggal yang penting hafal kejadiannya hari apa, jam berapa dia, jalur mana. Contoh misalnya, ini terjadi kecelakaan di depan Terminal Donggigi. Iya. Nah, diperkirakan kan pengendara menuju ke arah Agus Salim. Di Agus Salim itu nggak ada CCTV. Oh, iya, Nah, kita bisa lihat di comment center. Coba lihat buka jam sekian ini ada kendaraan. Nah, tergambarlah oh ya kendaraan yang nabrak ini. Ya di situ. memang harus ingat ya, Pak, jamnya. Jamnya apa semua, nomor jenis kendaraannya apa. Ya, CCTV. Iya, bisa dilihat ya. Iya. Kalau perlu orangnya dilihat oh pakai jaket. Jaket itu udah pakai apa semua. Saya kadang kita kalau ditabrak misalnya Ya, pamit gitu ya, Pak, kita nggak lupa gitu, Pak, langsung blank gitu kan, Pak, tiba-tiba ya udah jatuh aja gitu kan, kasihan ya, Pak. Tapi kalau ada kecelakaan, kalau mungkin misalnya kita tidak sadar, kan biasa di jalan itu kan banyak masyarakat yang melihat. Iya. Jadi dia sama membantu juga kita. Nah, kita bisa tanyakan dia. Kalau CCTV, Pak, berarti 24 jam juga 24 jam kita CCTV. rekam gitu ya? Iya, terekam dia di situ. Bapak, kalau misalnya kita nanya ke lain hal nih, Pak, kalau misalnya ada tindakan pencurian, apakah itu masuk juga ke Direktorat Lalu Lintas, Pak? Kalau pencurian itu Kendaraan. kan pencurian Jalan. Kendaraan. kendaraan itu masuk di Krimpo. Oh, berarti memang tugas dari kepolisian lalu lintas hanya di lalu Ya, lintas. hanya kebanyakan kita ranahnya ini di pelanggaran. Ya, kalau tindak pidananya itu Krimpo. Kalau SIM juga, Pak, termasuk, Pak? Kapannya Pembuatan SIM? pembuatan SIM kita yang tanggung. Oh, Iya di Polres. berapa? Sebenarnya umur berapa sih, Pak, boleh buat SIM itu? Boleh nggak kita misalnya, "Pak, saya butuh banget nih, Pak, karena saya sekolah, nanti saya ditilang Pak polisi," gitu. Boleh nggak sih, Pak? Itu tidak boleh, 17 tahun baru boleh. Memang harus 17 tahun kah? Harus. Kalau misalnya anak-anak, Pak, sekolah, bawa kendaraan, ditilang polisi pada siang hari, Pak. Boleh nggak, Pak, adik-adik itu bilang, "Pak, saya memang butuh, Pak, motor untuk ke sekolah." Itu boleh nggak sih? Tidak boleh, tidak ada alasan. Tetap ya, Pak? Tetap tidak ada alasan pembenar bahwa saya buru-buru ke sekolah, kalau saya tidak menggunakan kendaraan tetap dilarang menggunakan. Kalau dia menggunakan jaket, helm lengkap, Pak, tidak melanggar, tapi memang pada saat itu terjadi razia, apakah tetap ditahan? Jadi saya mau sampaikan kepada masyarakat, ketika Anda menggunakan helm,
kendaraan ada lengkap, ada spion, ya kan. Terus knalpotnya ini standar, itu jarang sih ada penindakan dari anggota. Dia lihat sendiri apalagi sudah pakai jaket lengkap apa semua. Tidak pernah ditahan dia di situ. Biasa lewat. Karena saya biasa pimpin razia. Saya lihat udah lengkap dia. Yang diberhentikan itu adalah memang yang dari jauh sudah tidak lengkap. Kaca spion tidak ada, tidak menggunakan helm, nggak ada dia. Dan ketika dia tidak melengkapi, surat-suratnya juga kan tidak lengkap. Iya, betul, Pak. Iya, karena tidak lengkap. Jadi sebenarnya pada saat dilakukan operasi itu sudah terlihat oleh polisi sendiri ya, Pak? Iya. Nggak asal kayak pinggir-pinggir gitu ya, Pak? Emang udah dari jauh tuh udah kelihatan. Dari jauh kita sudah kelihatan. Terus Pak yang menarik, apakah polisi itu bisa mendeteksi? Sebenarnya kan orang tuh kan mikir kok bisa ya Pak polisi ini tahu ya saya lagi nggak bawa atau gimana gitu. Sebenarnya apa sih Pak yang diketahui oleh Pak polisi untuk tahu langsung ini nggak bawa nih misalnya di stop kan ternyata bener gitu. Sebenarnya tuh gimana sih Pak? Kok bisa gitu Pak? Sebenarnya tidak ada sih ilmu khusus yang mengajari anggota Polri bahwa kendaraan ini tidak dilengkapi. Tapi kembali lagi ya, yang saya sampaikan tadi, polisi menahan kendaraan yang patut saja dicurigai. Dia kan, dia perlihat platnya sudah mati kasarnya kan. Masyarakat tahunya itu plat motor mati ya, mati pajak. Terus sudah lewat soalnya dia ada pajak, dia tidak perpanjang, disitulah dia tahan. Ya di situ dilihat. Oh dia tidak pakai kaca spion. Oh knalpotnya brong. Dia. Oh tidak menggunakan helm standar SNI. Ini saya mau jelaskan lagi kepada masyarakat ini kan. Pentingnya menggunakan helm standar SNI. Ini dilihat. Tapi kalau lengkap semua, helmnya standar SNI, ya pajak kendaraannya tidak mati, ya kan. Terus kaca spion lengkap, pakai helm, pakai jaket, apa semua, sudah tidak ada masalah. Berarti emang yang disorot ini helm, kaca spion ya? Kaca spion, knalpot Kenapa? brong, ya. Terus kelengkapan surat-surat kendaraan, SIM, STNK, ya plat kendaraan jangan dimodifikasi. Iya ada lagi yang modifikasi, ya dimodifikasi banyak yang timbul. Itu nggak boleh, Oh itu nggak boleh Pak? tidak boleh. Berarti seharusnya yang biasa saja ya? Biasa saja, tidak boleh itu. Kan banyak menggunakan yang plat timbul itu dilarang. Jadi kalau anggota, ya, anggota mendapati plat timbul, itu ditindak. Walaupun misalnya ini sebenarnya tuh nggak bikin pengguna yang lainnya tuh terganggu gitu, Pak, memang agak timbul aja, Pak, Iya, nggak boleh juga ya ya, Pak? ya saya tambahkan lagi Mbak sini, mengganggu tadi itu termasuk penggunaan lampu strobo. Strobo itu nggak boleh. Iya bener Ya. bener. Nah berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 2009, yang boleh menggunakan, ya, lampu strobo itu hanya DLJR, itu boleh. Ambulans, pemadam kebakaran, iya, Polri itu dibolehkan dia. Nah ini kebanyakan menggunakan lampu strobo itu nggak boleh. Berarti sudah jelas ya, Pak? Sudah jelas itu Boleh ya? tidak Walaupun kayak cuman bercanda juga tidak boleh. Kalau misalnya lampu sorot yang di kendaraan roda 2 Pak, itu ada yang biru, Pak, ada yang kuning, itu sebenarnya itu tidak boleh. Itu tidak sesuai standar, itu dilarang dia. Mengganggu pengendara lain. Izin Pak, dari pengamatan kepolisian khususnya Direktorat Lalu Lintas sendiri, kalau melihat lalu lintas yang di Provinsi Gorontalo ini Pak, sekarang dan nanti gimana Pak, menurut Bapak? Oke Mbak Cindy, kebetulan saya ini kan Kasubdit Kalsel. Tugas saya itu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, ya, melalui kegiatan ke sekolah, ada namanya Go to School, cara aman ke sekolah, terus ke masyarakat itu namanya penerangan keliling, ya, menghimbau kepada masyarakat tentang pentingnya, ya, ketertiban, keamanan, kelancaran berlalu lintas. Karena kenapa? Hampir semua, ya, masyarakat pasti menggunakan jalan. Iya betul. Ya, karena ini jalan ini sangat berpengaruh ke roda perekonomian. Jadi semua hampir menggunakan jalan itu kan. Saya sering menyampaikan bahwa sejak kita dalam kandungan sampai pun kita meninggal pasti kita akan menggunakan jalan. Jalannya betul Pak. Iya. Nah, kalau jalan ini tidak aman, tidak tertib, tidak lancar, ya kan, imbasnya kepada masyarakat itu sendiri. Tidak nyaman dia ke sekolah,
tidak nyaman dia pergi ke kantor, tidak nyaman dia pergi ke tempat usahanya dia. Akan mengganggu perekonomian dia. Nah, selanjutnya lagi, kendaraan ini volumenya akan bertambah. Tetapi sarana prasarana jalannya ini tidak bertambah dan tidak diperbaiki. Iya, tidak diperbaiki. Manusia ada batasan umurnya meninggal. Ya, Tapi kendaraan tidak pernah meninggal. benar. Nggak ada. Dimodify. Iya. Jadi volume jumlah kendaraan ya kan dengan sarana prasarana jalan itu yang tidak sesuai. Makanya kita sering rapat koordinasi dengan para stakeholder yang ada. Di Undang-Undang Lalu Lintas ini kan ada namanya 5 pilar. Ada Polri, ada BPTD, Dishub, ada Jasa Harja, ada Dinas Kesehatan, ada BPJN. Nah ini yang terkait ini yang stakeholder 5 pilar dia kan. Yang bertanggung jawab tentang sarana jalan ini kan dari BPJN atau PU provinsi ya. Nah, kalau Polri dengan Dishub ya dengan BPTD ini kan domainnya kita penegak hukum saya, penertibannya. Bapak, terakhir banget ya, bener. Kalau menurut Bapak, apa sih Pak imbauan yang pengen Bapak sampaikan kepada masyarakat di podcast ini? Apalagi kan udah pada tahu nih kan Pak ilmunya, sini juga termasuk baru tahu kan Pak, khusus di lalu lintas ini Pak, pada masyarakat. Saya menghimbau kepada masyarakat, baik pengguna roda 2, roda 4, agar sebelum berangkat perlu dilengkapi dulu kelengkapan kendaraannya. Ya. Menggunakan helm standar, kendaraan bermotornya atau roda 4-nya lengkap. Khusus roda 2 dulu kita bahas. Ada kaca spionnya. Kalau putunya standar, bukan belum. Itu dulu lengkapi dulu dia kan. Pakai jaket, terus lihat kesiapan kendaraannya dia. Jangan sampai tidak siap kita menggunakan kan. Nah itu dulu yang nampak. Nah untuk surat-surat jangan lupa bawa SIM dan SNK. Dan yang terpenting jangan terlambat membayar pajak kendaraan. Karena kalau kita membayar pajak kendaraan, kita memiliki SIM, kita tidak minta-minta ini, terjadi kecelakaan, maka asuransi akan mengganti. Dalam hal ini jasa harja. Iya. Ya. Dan selalu taat berlalu lintas. Ingat, hampir semua kecelakaan terjadi diawali dengan adanya pelanggaran. Contoh, tidak sabar, lampu merah. Merahnya berhenti, aturannya berhenti kan. Baru kuning, terobos, terjadi kecelakaan. Belok kanan, belok kiri, ya, tidak menggunakan lampu C. Sehingga ada anekdot di Gorontalo ini, Mbak Cindy mengatakan bahwa kalau pengendara, baik roda 2 bentor maupun roda 4, kalau dia mau belok hanya 2 yang tahu, dia dan Tuhan. Iya benar Pak. Nah, hampir semua kecelakaan terjadi itu kan. Nah, kita mengimbau lagi untuk selalu sabar, ya sabar di jalan. Ya. Lebih bagus terlambat sampai di tujuan daripada cepat masuk ke rumah sakit. Iya benar Pak. Benar sekali setuju Pak sini. Iya. Apalagi orang Indonesia melihat warna merah itu artinya berani kan Pak. Makin mau ke merah makin gas. Sebenarnya salah. Jadi waktu saya mengikuti kejuruan Nalalim, ada salah satu top doktor ahli transportasi mengatakan bahwa kalau mau lihat peradaban sebuah bangsa, maka lihat dari dia tata cara berlalu lintas. Ya kalau dia taat berlalu lintas, maka peradaban masyarakatnya maju. Berarti itu berkembang ya Pak. Ya, Semoga ya. kalau Anda pernah ke Jepang, saya pernah ke Jepang, lihat di Osaka, dia tertib. Dia lampu merah jam 2 malam, tidak ada kendaraan, dia tunggui dia. Beda kita. Lampu merah tengah malam, belum tengah malam nih jam 10 tidak ada kendaraannya, berang. Lihat. Makin gas ya Pak. Dan banyak kita jumpai, ya sering, hampir tiap hari. Saya sering lihat. Bapak Toranda sekali lagi terima kasih banyak Pak sudah berbagi ilmu bersama ya Sobat Mitra Darkusnya di Provinsi Gorontalo tentang bagaimana sih berlalu lintas itu. Termasuk Cindy juga ya Pak sebagai Gorontalo dan lebih aware nih Pak sekarang. Bapak terima kasih di tengah kesibukannya dapat meluangkan waktu di elaborasi kita hari ini ya Pak. Ya, Izin tutup dulu ya Pak. sama-sama Mbak Cindy, saya juga ucapkan terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Sama-sama Pak, terima kasih Pak.
Ya sahabat mitra dari semua, demikian tadi gimana? Seru kan? Tahu nih gimana berlalu lintas di kendaraan yang pakai roda 2, roda 4. Dan jangan lupa kalau misalnya terjadi kecelakaan di jalan, kebetulan nggak ada polisi bisa hubungi 110 ya Pak, Iya. Pos Center Polisi Gorontalo. Baiklah, jangan lupa tunggu segmen selanjutnya, tentunya lebih menarik di Elaborasi Edukasi Layanan Birokrasi dan Transportasi BPTD Pasda Gorontalo. Saya Cindy Arta, Ustaz Timus yang bekerja undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Bapak.